Sunan Kalijaga bernama asli Raden Said putra Adipati Tuban Tumenggung Wilatikta. Tumenggung Wilatikta seringkali disebut Raden Sahur walau dia termasuk keturunan Ranggalawe yang beragama Hindu, tapi Raden Sahur sendiri sudah masuk agama Islam sejak kecil. Raden Said sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban, tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Said berontak. Gelora jiwa muda Raden seakan meledak-ledak manakala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau panjang. Semakin sengsara bila mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak. Walau Raden Said putra seorang bangsawan, beliau lebih menyukai kehidupan bebas yang tidak terikat adat istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Justru karena pergaulannya yang seperti itulah dia banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Niat untuk mengurangi penderitaan rakyat sudah disampaikan kepada ayahnya. Tapi sepertinya ayahnya tak bisa berbuat banyak. Dia juga cukup memahami posisi ayahnya hanya sebagai adipati bawahan Majapahit. Tapi niatnya itu tidak pernah padam. Jika malam-malam sebelumnya dia sering berada di dalam kamarnya sembari mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka sekarang dia keluar rumah di saat penjaga gudang Kadipaten tertidur lelap. Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang akan disetorkan ke Majapahit. Bahan makanan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Tentu saja rakyat yang tak tahu apa-apa itu menjadi kaget, bercampur girang menerima rezeki yang tak diduga-duga. Mereka tak pernah tahu siapa yang memberikan rezeki itu karena Raden Said melakukannya di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Tidak hanya rakyat yang terkejut atas rezeki yang seakan turun dari langit itu. Penjaga gudang Kadipaten juga rasa kaget, hatinya kebat-kebit karena makin hari barang-barang yang hendak disetorkan ke kerajaan Majapahit itu semakin berkurang. Ia ingin mengetahui siapa pencuri barang hasil bumi di dalam gudang itu. Suatu malam ia sengaja mengintip dari kejauhan dari balik sebuah rumah tak jauh dari gudang Kadipaten. Dugaannya benar, ada seseorang yang membuka pintu gudang. Hampir tak berkedip penjaga gudang itu memperhatikan pencuri itu. Dia hampir tak percaya pencuri itu adalah Raden Said putra junjungannya sendiri. Untuk melaporkannya sendiri kepada Adipati Wilatikta ia tak berani, khawatir dianggap membuat fitnah. Maka penjaga gudang itu hanya minta 2 orang saksi dari sang adipati untuk memergoki pencuri yang mengambil hasil bumi rakyat yang tersimpan di gudang. Raden Said tak pernah menyangka bahwa malam itu perbuatannya bakal ketahuan ketika ia hendak keluar dari gudang sambil membawa bahan makanan. 3 orang prajurit Kadipaten menangkapnya beserta barang bukti yang dibawanya. Raden Said dibawa ke hadapan ayahnya Adipati Wilatikta. Marah melihat perbuatan anaknya itu, Raden Said tidak menjawab untuk apa dia mencuri barang-barang hasil bumi yang harusnya akan disetorkan ke Majapahit. Untuk perbuatannya itu Raden Said harus mendapat hukuman karena kejahatan mencuri itu baru pertama kali dilakukannya. Maka ia hanya mendapat hukuman cambuk 200 kali pada tangannya. Kemudian disekap selama beberapa hari dan tidak diperbolehkan keluar rumah. Sesudah keluar dari hukuman dia benar-benar keluar dari lingkungan istana, tak pernah pulang, sehingga membuat cemas ibu dan adiknya. Apa yang dilakukan Raden Said selanjutnya? Dia mengenakan topeng khusus, berpakaian serba hitam dan kemudian merampok harta orang-orang kaya di Kabupaten Tuban. Terutama orang kaya yang pelit dan para pejabat yang curang. Harta hasil rampokan itu diberikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya. Tapi ketika perbuatannya itu mencapai titik jenuh, ada saja orang yang bermaksud mencelakakannya. Ada seorang pemimpin perampok sejati yang mengetahui aksi Raden Said menjarah harta pejabat kaya.
Kemudian pemimpin perampok itu mengenakan pakaian serupa dengan pakaian Raden Said, bahkan juga mengenakan topeng seperti Raden Said juga. Pada suatu malam Raden Said baru saja menyelesaikan salat Isya, tiba-tiba mendengar jerit tangis para penduduk desa kampungnya yang ternyata sedang disatroni perampok. Dia segera mendatangi tempat kejadian itu. Begitu mengetahui kedatangan Raden Said, kawanan perampok itu segera berhamburan melarikan diri. Tinggal pemimpin mereka yang sedang asyik memperkosa seorang gadis cantik. Raden Said mendobrak pintu rumah si gadis yang sedang diperkosa. Di dalam sebuah kamar, dia melihat seorang berpakaian seperti dirinya, juga mengenakan topeng serupa sedang berusaha mengenakan pakaiannya kembali. Rupanya dia sudah selesai memperkosa gadis tersebut. Raden Said berusaha menangkap perampok itu, namun pemimpin perampok itu berhasil melarikan diri. Mendadak terdengar suara kentongan dipukul berkali-kali. Penduduk dari kampung lain berdatangan ke tempat itu. Pada saat itulah si gadis yang baru diperkosa perampok tadi menangkap dan memegang erat-erat tangan Raden Said. Raden Said jadi panik dan kebingungan. Para pemuda dari kampung lain menerobos masuk dengan senjata terhunus. Raden Said ditangkap dan dibawa ke rumah kepala desa. Kepala desa yang merasa penasaran mencoba membuka topeng di wajah Raden Said. Begitu mengetahui siapa orang di balik topeng itu, sang kepala desa menjadi terbungkam sama sekali. Tak disangkanya bahwa perampok itu adalah putra junjungannya sendiri. Gegerlah pada saat itu, Raden Said dianggap perampok dan pemerkosa. Si gadis yang diperkosa adalah bukti dan saksi hidup atas kejadian itu. Sang kepala desa masih berusaha menutup aib junjungannya. Diam-diam ia membawa Raden Said ke istana Kadipaten Tuban tanpa sepengetahuan orang. Tentu saja sang adipati jadi murka. Raden Said diusir dari wilayah Kadipaten Tuban. Pergi dari Kadipaten Tuban ini, kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri. Jangan kembali sebelum kau dapat menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering kau baca di malam hari. Raden Said pun pergi. Sang adipati Wilatikta sangat terpukul atas kejadian itu. Raden Said yang diharapkan dapat menggantikan kedudukannya ternyata telah menutup kemungkinan ke arah itu. Sirna sudah segala harapan sang adipati. Hanya ada satu orang yang dapat mempercayai perbuatan Raden Said itu, yaitu Dewi Rasaulan. Adik Raden Said itu berjiwa luhur dan meyakini kakaknya sangat tidak mungkin melakukan perbuatan keji. Dewi Rasaulan yang sangat menyayangi kakaknya itu merasa kasihan. Tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya, dia meninggalkan istana Kadipaten Tuban untuk mencari Raden Said, untuk diajaknya pulang. Mencari guru sejati. Raden Said sesudah diusir dari Kadipaten Tuban ternyata ia mengembara tanpa tujuan pasti. Pada akhirnya dia menetap di hutan Jatiwangi selama bertahun-tahun. Ia menjadi perampok budiman. Mengapa disebut perampok budiman? Karena hasil rampokannya itu tak pernah dimakannya seperti dahulu. Selalu diberikan kepada fakir miskin, yang dirampoknya hanya para hartawan atau orang kaya kikir yang tidak menyantuni rakyat jelata, dan tentu tidak pernah mau membayar zakat. Di hutan Jatiwangi dia membuang nama aslinya. Orang menyebutnya dengan Brandal Lokajaya. Pada suatu hari ada seorang berjubah putih lewat hutan Jatiwangi. Dari jauh Brandal Lokajaya sudah mengincarnya. Orang itu membawa tongkat yang gagangnya berkilauan, terus diawasinya orang tua berjubah putih itu. Setelah dekat dihadang langkahnya tanpa banyak bicara lagi, direbutnya tongkat itu dari tangan lelaki berjubah putih. Karena tongkat itu diambil dengan paksa, maka orang berjubah putih itu jatuh tersungkur. Dengan susah payah orang itu bangun, sepasang matanya mengeluarkan air walau tak ada suara tangis dari mulutnya. Raden Said pada saat itu sedang mengamati gagang tongkat yang dipegangnya. Ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas, tapi gagangnya saja terbuat dari kuningan, sehingga berkilauan tertimpa cahaya matahari seperti emas. Raden Said heran melihat orang tua itu menangis. Segera diulurkannya kembali tongkat itu. Jangan menangis, ini tongkatmu aku kembalikan. Bukan tongkat ini yang ku tangisi.
ujar lelaki itu sembari memperlihatkan beberapa batang rumput di tangannya. Lihatlah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi. Hanya beberapa lembar rumput kau merasa berdosa? Tanya Raden Said heran. Iya memang berdosa, karena aku mencabutnya tanpa suatu keperluan. Andai kataku cabut guna makanan ternak, itu tidak mengapa. Tapi untuk suatu kesia-siaan, benar-benar suatu dosa, jawab lelaki itu. Hati Raden Said bergetar atas jawaban yang mengandung nilai iman itu. Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini? Saya menginginkan harta, untuk saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita. Sungguh mulia hatimu sayang, caramu mendapatkannya yang keliru. Orang tua, apa maksudmu? Boleh aku bertanya anak muda? Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Sungguh perbuatan bodoh, sahut Raden Said, hanya menambah kotor dan bau pakaian saja. Lelaki itu tersenyum, demikianlah amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram atau mencuri. Itu sama halnya dengan mencuci pakaian dengan air kencing. Raden Said tercekat, lelaki itu melanjutkan ucapannya. Allah itu adalah zat yang baik, ia menerima amal dari barang yang baik atau halal. Raden Said makin tercengang mendengar keterangan itu. Rasa malu mulai menghujam lubuk hatinya, betapa keliru perbuatannya selama ini. Dipandangnya sekali lagi wajah lelaki tua itu, agung dan berwibawa, namun mencerminkan pribadi yang welas asih. Dia mulai suka dan tertarik dengan lelaki tua berjubah putih tersebut. Banyak hal yang terkait dengan usaha mengentaskan kemiskinan dan penderitaan rakyat pada saat ini. Kau tidak bisa merubahnya hanya dengan memberi bantuan makan dan uang kepada para penduduk miskin. Kau harus memperingatkan pada penguasa yang zalim agar mau mengubah caranya memerintah yang sewenang-wenang. Kau juga harus dapat membimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Raden Said semakin terpana, ucapan seperti itulah yang didambakannya selama ini. Kalau kau tak mau kerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, maka ambillah itu halal. Ambillah sesukamu. Berkata demikian, lelaki itu menunjuk pada sebatang pohon aren. Seketika itu, pohon berubah menjadi emas. Sepasang mata Raden Said terbelalak. Dia adalah seorang pemuda sakti dan banyak ragam pengalaman yang telah dicapainya. Berbagai ilmu yang aneh-aneh telah dipelajarinya. Dia mengira orang itu mempergunakan ilmu sihir. Kalau benar orang itu mengeluarkan ilmu sihir, ia pasti dapat mengatasinya. Tapi setelah mengerahkan ilmunya, pohon aren itu tetap berubah menjadi emas. Berarti orang tua itu tidak menggunakan sihir. Ia benar-benar merasa heran dan penasaran ilmu apakah yang telah dipergunakan orang tua itu, sehingga mampu merubah pohon menjadi emas. Raden Said terdiam beberapa saat di tempatnya berdiri. Dia mencoba memanjat pohon aren itu, benar-benar berubah jadi emas seluruhnya. Ia ingin mengambil buah aren yang telah berubah menjadi emas berkilauan itu. Mendadak buah aren itu rontok berjatuhan mengenai kepala Raden Said. Pemuda itu jatuh terjerembab ke tanah, roboh dan pingsan. Ketika sadar buah aren yang rontok itu telah berubah menjadi hijau seperti aren-aren yang lainnya. Raden Said bangkit berdiri mencari orang tua berjubah putih tadi, tapi yang dicarinya sudah tidak ada di tempat. Ucapan orang tua tadi masih terngiang di telinganya. Tentang beramal dengan barang haram yang disamakan dengan mencuci pakaian dengan air kencing. Tentang berbagai hal yang terkait dengan upaya memberantas kemiskinan. Raden Said mengejar orang itu segenap kemampuan, dikalahkannya untuk berlari cepat. Akhirnya dia dapat melihat bayangan orang tua itu dari kejauhan. Sepertinya santai saja orang itu melangkahkan kakinya. Tapi Raden Said tak pernah bisa menyusulnya. Jatuh bangun terseok-seok dan berlari lagi. Demikianlah setelah tenaganya habis terkuras dia baru bisa sampai di belakang lelaki berjubah putih itu. Lelaki berjubah putih itu berhenti bukan karena kehadiran Raden Said,
melainkan di depannya terbentang sungai cukup lebar, tak ada jembatan dan sungai itu tampaknya sangat dalam. "Dengan apa dia harus menyeberang? Tunggu Tuan," ucap Raden Said ketika melihat orang tua itu hendak melangkahkan kakinya lagi. "Sudilah kiranya Tuan menerima saya sebagai murid," pintanya. "Menjadi muridku?" tanya orang tua itu, sembari menoleh. "Mau belajar apa-apa saja asal Tuan menerima saya sebagai murid." "Berat sekali anak muda, bersediakah engkau menerima syarat-syaratnya?" "Saya bersedia." Lelaki itu kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Said diperintah menunggui tongkat itu, tak boleh beranjak dari tempat itu sebelum orang tua kembali menemuinya. Raden Said bersedia menerima syarat ujian itu. Selanjutnya lelaki itu menyeberangi sungai. Sepasang mata Raden Said terbelalak heran. Lelaki itu berjalan di atas air bagaikan berjalan di daratan saja. Kakinya tidak basah terkena air. Ia semakin yakin calon gurunya itu adalah seorang lelaki berilmu tinggi. Dan mungkin saja golongan para wali, setelah lelaki tua itu hilang dari pandangan Raden Said. Pemuda ini duduk bersila. Dia teringat suatu kisah ajaib yang dibacanya di dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Maka ia segera berdoa kepada Tuhan supaya ditidurkan seperti para pemuda di Goa Kahfi ratusan tahun yang silam. Doanya dikabulkan. Raden Said tertidur dalam semedinya selama 3 tahun. Akar dan rerumputan telah merambati tubuhnya dan hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya. Setelah 3 tahun lelaki putih itu datang menemui Raden Said. Tapi Raden Said tak bisa dibangunkan. Barulah setelah mengumandangkan azan pemuda itu membuka sepasang matanya. Tubuh Raden Said dibersihkan, diberi pakaian baru yang bersih. Kemudian dibawa ke Tuban. Mengapa dibawa ke Tuban? Karena lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Raden Said kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkat para waliullah. Di kemudian hari, Raden Said terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Kalijaga artinya orang yang menjaga sungai, karena dia pernah bertapa di tepi sungai. Ada yang mengartikan Sunan Kalijaga adalah penjaga aliran kepercayaan yang hidup pada masa itu dijaga. Maksudnya supaya tidak membahayakan umat melainkan diarahkan kepada ajaran Islam yang benar. Ada juga yang mengartikan legenda pertemuan Raden Said dengan Sunan Bonang hanya sekedar simbol saja. Kemanapun Sunan Bonang pergi membawa tongkat atau pegangan hidup itu artinya Sunan Bonang selalu membawa agama, membawa iman sebagai petunjuk jalan kehidupan. Raden Said kemudian disuruh menunggui tongkat atau agama di tepi sungai itu artinya Raden Said diperintah untuk terjun ke dalam kancah masyarakat Jawa yang banyak mempunyai aliran kepercayaan dan masih berpegang pada agama lama, yaitu Hindu dan Buddha. Sunan Bonang mampu berjalan di atas air sungai tanpa amblas ke dalam sungai, bahkan tidak terkena percikan air sungai itu artinya, Sunan Bonang dapat bergaul dengan masyarakat yang berbeda agama, tanpa kehilangan identitas agama yang dianut oleh Sunan Bonang sendiri yaitu Islam. Kerinduan seorang ibu setelah bertahun-tahun ditinggalkan kedua anaknya. Permaisuri Adipati Wilatikta seperti kehilangan gairah hidup. Terlebih setelah usaha Adipati Tuban menangkap para perampok yang mengacau Kadipaten Tuban, membuat hati ibu Raden Said seketika terguncang. Kebetulan saat ditangkap oleh prajurit Tuban, kepala perampok itu mengenakan pakaian dan topeng yang persis dengan yang dikenakan oleh Raden Said. Rahasia yang selama ini tertutup rapat, terbongkarlah sudah dari pengakuan perampok itu. Tahulah Adipati Tuban bahwa Raden Said tidak bersalah. Ibu Raden Said menangis sejadi-jadinya. Dia benar-benar telah menyesal mengusir anak yang sangat disayanginya itu. Sang ibu tak pernah tahu bahwa anak yang didambakannya itu bertahun-tahun sudah kembali ke Tuban. Hanya saja tidak langsung ke istana Kadipaten Tuban, melainkan ke tempat tinggal Sunan Bonang untuk mengobati kerinduan sang ibu. Tidak jarang Raden Said mengerahkan karomah yang tinggi, yaitu membaca Al-Quran jarak jauh. Lalu suaranya dikirim ke istana Tuban. Suara Raden Said yang merdu itu benar-benar menggetarkan dinding istana Kadipaten.
bahkan akan isi hati Adipati Tuban dan istrinya, tapi Raden Said masih belum menampakkan dirinya. Banyak tugas yang masih dikerjakannya, diantaranya menemukan adiknya kembali. Pada akhirnya dia kembali bersama adiknya, yaitu Dewi Rasawulan. Tak terkira betapa bahagianya Adipati Tuban dan istrinya menerima kedatangan putra-puterinya yang sangat dicintainya itu. Karena Raden Said tidak bersedia menggantikan kedudukan ayahnya, akhirnya kedudukan Adipati Tuban diberikan kepada cucunya sendiri, putra Dewi Rasawulan dan Empu Supa. Raden Said meneruskan pengembaraannya berdakwah atau menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah hingga ke Jawa Barat. Beliau sangat arif dan bijaksana dalam berdakwah, sehingga dapat diterima dan dianggap sebagai guru suci setanah Jawa. Dalam usia lanjut, beliau memilih Kadilangu sebagai tempat tinggalnya yang terakhir, dan beliau dimakamkan di sana. Berikut beberapa karomah Sunan Kalijaga. Suatu ketika di pinggiran hutan yang lebat, tatkala Kanjeng Sunan Kalijaga tengah melakukan perjalanan syiar Islam, ia dicegat oleh segerombolan perampok yang sudah terkenal kekejamannya. Dengan polos wali yang juga dikenal sebagai Syekh Malaya ini mengatakan bahwa dirinya tak memiliki harta yang layak, tapi pemimpin perampok itu tak mempercayainya. Bahkan dengan geram ia memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah. Mendapat perlakuan yang tidak senonoh, Sunan Kalijaga hanya tersenyum. Ia bertekad untuk memberi pelajaran kepada para perampok itu, agar kembali ke jalan yang benar. Manakala mereka mulai mendekat dengan tenang, Kanjeng Sunan Kalijaga mengibaskan kain panjang yang tersampir di pundaknya, dan apa yang terjadi? Tenaga kibasan itu ternyata mampu membuat para perampok porak-poranda. Melihat kejadian itu, Ki Jakhana sang pemimpin perampok menjadi berang. Ia langsung memasang kuda-kuda dan bersiap-siap menyerang Kanjeng Sunan Kalijaga dengan pedangnya. Dengan gerakan yang garang ia mulai mendekati sasarannya. Kali ini Sunan Kalijaga merapalkan ilmu malih rupa. Begitu usai mendadak tubuh Kanjeng Sunan Kalijaga telah berada tak jauh dari Ki Jakhana. Ki Jakhana semakin bernafsu. Dengan teriakan keras, ia langsung menyabetkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijaga. Aneh, Kanjeng Sunan Kalijaga tak menghindar. Ia membiarkan pedang yang demikian tajam itu menghantam tubuhnya. Melihat kejadian itu, sudah barang tentu membuat para pengikut Ki Jakhana menjadi berang. Dengan ganas salah seorang anak buah Ki Jakhana melabrak. Begitu ia akan melompat, sebuah tangan yang halus telah menahan gerakannya tangan Kanjeng Sunan Kalijaga. Belum sempat ia membuka mulut, dengan penuh wibawa Kanjeng Sunan Kalijaga berkata, "Jangan panik, yang diserang hanyalah pohon asam bukan aku." Seketika anak buah Ki Jakhana ini akan bertanya lebih jauh. Terdengar suara lembut Kanjeng Sunan Kalijaga menambahkan, "Jika ingin tahu, pejamkanlah matamu. Lihatlah dengan mata batinmu, maka engkau akan tahu apa yang terjadi." Beberapa anak buah Ki Jakhana pun melakukan apa yang disarankan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan apa yang terjadi? Mereka melihat dengan membabi buta Ki Jakhana yang merasa membebatkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijaga itu ternyata hanya menetapkan pedangnya ke batang pohon asam. Karena tubuh yang ditebasnya juga roboh, akhirnya kehabisan tenaga dan ia menjadi terkejut bercampur malu. Tatkala Kanjeng Sunan Kalijaga mulai mencabut ilmunya, ternyata ia hanya menatap sebatang pohon asam. Akhirnya Ki Jakhana menyerah dan menyatakan taubat serta memeluk agama Islam yang disebarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Ki Pandan Arangi, Adipati di Semarang, sangat menderita karena putri kesayangan yang cantik jelita menderita sakit lumpuh. Segala ikhtiar telah dilakukan, malangnya semua usaha beliau gagal dan tidak ada kemajuan. Putrinya tetap lumpuh, sehingga beliau mempunyai nazar, barang siapa dapat menyembuhkan putrinya akan diambil sebagai menantu. Pada suatu hari Sunan Kalijaga memberitahu bahwa di Gunung Gede ada orang yang pandai bernama Ranawijaya berasal dari Majapahit. Atas permintaan Ki Pandan Arangi, Ranawijaya datang ke Kadipaten. Dengan doa khusus beliau mendoakan sang putri. Akhirnya sang putri dapat disembuhkan. Akhirnya Ranawijaya diambil sebagai menantu.
pada saat Ki Pandan Arang I meninggal dunia, Ranawijaya menggantikan dengan gelar Ki Pandan Arang II. Daerahnya maju pesat, rakyatnya makmur, termasuk perkembangan agama Islam cukup memuaskan. Pada suatu hari Sunan Kalijaga memberitahu bahwa di Gunung Gede ada orang yang pandai bernama Ranawijaya berasal dari Majapahit. Atas permintaan Ki Pandan Arang I, Ranawijaya datang ke Kadipaten. Dengan doa khusus beliau mendoakan sang putri. Akhirnya sang putri dapat disembuhkan. Akhirnya Ranawijaya diambil sebagai menantu. Pada saat Ki Pandan Arang I meninggal dunia, Ranawijaya menggantikan dengan gelar Ki Pandan Arang II. Daerahnya maju pesat, rakyatnya makmur, termasuk perkembangan agama Islam cukup memuaskan. Setelah bulat tekadnya, Pandan Arang bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabalkat. Ada juga cerita yang lain. Pada saat Sunan Kalijaga tiba di sebuah dusun, Sunan Kalijaga merasa sedih karena rakyat di dusun itu banyak yang kelaparan. Sementara kepala dusunnya hidup dalam kemewahan dari hasil jerih payah rakyatnya. Kemudian Sunan Kalijaga melihat seorang miskin datang ke kepala dusun. Dia minta dipinjami beras seliter untuk makan anaknya yang belum makan. Namun semuanya tidak didengar kepala dusun. Malahan dia berkata bahwa karung-karung miliknya itu berisi pasir, bukan beras. Mendengar kebohongan itu, Sunan Kalijaga lalu berdoa kepada Allah agar mengubah semua beras dalam karung itu menjadi pasir. Doa itu dikabulkan Allah. Kepala dusun itu terperanjat kaget. Aku rugi gara-gara kamu, tahu? Beras-berasku berubah semua menjadi pasir. Kata juragan, semua karung itu memang isinya pasir, bukan beras. Kepala dusun itu segera minta tolong kepada Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan, tolonglah saya. Kembalikan beras-beras saya yang akan saya jual ini, bukannya engkau tadi mengatakan isi karung ini memang pasir? Sunan Kalijaga menyindir kepala dusun yang kikir tersebut. Saya tadi hanya berbohong kepada orang miskin itu agar tidak meminjam beras yang saya miliki. Kepala dusun menyesal dan berjanji akan membagikan beras miliknya pada penduduk kampung. Sunan Kalijaga berdoa semoga Allah mengampuninya dan mengembalikan pasir itu menjadi beras kembali. Allah mengabulkan doa Sunan Kalijaga. Maka pasir yang ada dalam karung-karung itu kembali menjadi beras. Kemudian kepala dusun itu membagikan berasnya kepada penduduk kampung, termasuk kepada orang miskin tadi.